pulang melalui jalur ilegal itu sangat menggembirakan, sangat bahagia, dan semua orang yang ada di atas kapal pancing atau boot itu tertawa-tawa. Pihak Malaysia ini sudah berbaik hati guys ya, untuk memberikan jalan keluar ya bagi yang rakyat Indonesia ataupun PMI yang di Malaysia begitu guys, dengan cara kosongan begitu guys ya, atau tidak lengkap surat-suratnya segala macam ya, sudah dibantu dari pihak Malaysia ini untuk membayar kompon gitu guys, untuk pulang dengan cara yang aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat guys ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Jadi di video kali ini saya ingin mereaksi ya suatu video, yaitu dari channelnya Mbak Ika Wulandari guys ya. Dan jangan lupa nih nanti support channel daripada Mbak Ika Wulandari. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Di sini tajuknya guys, bayar mahal ke Tekong di Tok Tok ya untuk pulang ilegal ya, berakhir ditangkap. Wow, seperti apakah videonya? Mari kita tengok sama-sama guys ya. Dan buat korang semua yang mungkin belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Jom langsung kita tengok videonya seperti apa. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Tidak akan pernah berhenti saya bercerita mengenai hal ini. Ketika banyak orang Indonesia yang ketangkap, ketika banyak orang Indonesia yang meregang nyawa di tengah lautan karena ingin masuk maupun keluar dari Malaysia secara ilegal. Kalau ada orang bilang, halah Kak Ika bisanya cuma ngomong, ya memang saya cuma bisa ngomong karena kan saya bukan penegak hukum. Ya, hanya dengan ngomong inilah saya bisa memberikan informasi bagaimana caranya Anda pulang melalui jalur yang resmi, jalur yang legal, jalur yang aman, selamat, dan juga Anda tidak ditipu oleh Tekong. Kalau Tekong-Tekong aja bisa promosi besar-besaran menawarkan pelayanan untuk mengeluarkan Anda secara ilegal dari Malaysia ini, masa saya yang memberikan informasi untuk Anda bisa keluar dari Malaysia ini dengan aman, bayar compound, masa saya dihalang-halangi? Dan ketika saya memberikan informasi, ketika ada orang yang tidak selamat di jalan karena pulang ikut Tekong, masa saya dimarahi? Yang marah itu Tekong ya. Ini Mbak Ika Wulandari ini guys, semprot langsung nih, ternyata Tekong nih yang marah nih gitu guys ya. Karena Tekong ini sangat besar loh guys ya hasilnya ya. Bayangkan ya, cara mengeluarkan rakyat Indonesia ini yang di Malaysia dengan cara ilegal gitu guys ya. Itu apa, para PMI ini yang ilegal ini mau loh guys ya membayar mahal begitu guys ya, tapi dengan cara ilegal. Bayang nggak? Tapi dengan cara yang berisiko begitu guys ya. Apalagi ini resikonya nyawa guys ya, hilang. Bukan risiko-risiko uang yang gimana, udahlah keluar uang, nyawa pun keluar melayang begitu guys ya. Ya juga sebenarnya sudahlah, pakailah dengan cara-cara yang memang aman begitu guys. Itu lebih baik begitu guys ya, walaupun membayar kompon atau apa seperti itu ya, lebih aman lah hasilnya daripada bayar ya lewat Tekong dan tidak aman. Itu kan banyak yang dirugikan begitu guys ya, selain uang keluar dan nyawa juga melayang. Ini jangan sampai seperti itu ya. Dan mungkin ini respon mungkin dari Mbak Ika ini tentang mungkin banyak komentar-komentar mungkin guys ya dari video beliau mungkin ya. Ini mungkin ya dari yang marah lah istilahnya, apa yang dijelaskan Mbak Ika ini tentang masalah di Malaysia begitu guys ya, bagaimana para TKI ini tidak selamat di jalan begitu guys ya. Itu yang membuat mungkin komen-komen ya istilahnya yang tidak suka dengan penyampaian Mbak Ika ini, itu yang saat ini Mbak Ika klarifikasi nih istilahnya, apakah yang komen itu Tekong gitu guys ya. Seperti itu ya. Ini menarik untuk kita bahas sama-sama guys, karena ini juga untuk keselamatan nih para rakyat Indonesia yang di Malaysia begitu guys ya. Walaupun kosongan tetap harus diurus begitu guys, dengan bayar sedemikian harganya begitu guys ya, untuk keselamatan untuk pulang ke Indonesia itu harus diurus begitu guys ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi makin menarik kita bahas hari ini ya.
Oke. Dan tentunya juga tidak akan pernah berhenti orang Indonesia yang mencoba untuk keluar dari Malaysia ini secara ilegal. Karena seperti saya katakan tadi, Tekong yang menyediakan layanan ilegal ini sangat mudah ditemukan di TikTok. Anda bisa menemukannya dengan sangat mudah. Tekong-tekong itu iklan, promosi, memberikan video-video seolah-olah pulang melalui jalur ilegal itu sangat menggembirakan, sangat bahagia, dan semua orang yang ada di atas kapal pancing atau boat itu tertawa-tawa. Padahal tentu saya yakin itu disuruh Tekongnya, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan panas terik atau juga kedinginan di tengah malam. Begitu dikasih handphone, ayo semuanya senyum-senyumlah Anda daripada dibaling keluar daripada boat itu. Saya juga pernah menghubungi salah satu Tekong yang promosi di TikTok itu. Saya tanya juga bagaimana caranya saya mau ikut mereka keluar dari Malaysia secara ilegal. Iseng-iseng tuh saya WhatsApp salah satu Tekongnya yang memberikan nomor WhatsApp-nya di TikTok. Harganya Rp2.500 sampai ke Dumai. Ketika saya tanya-tanya soal keselamatannya bagaimana, kapalnya seperti apa, nunggu di rumah transitnya itu berapa lama, harus jalan ke tengah laut seberapa jauh, karena ada yang sampai jalan sekitar 1 kilometer ke laut loh untuk naik boatnya. Malah Tekongnya tuh marah-marah. Dia bilang, tak payahlah banyak tanya, bagus ada kapal boat yang boleh bawa kamu balik Indonesia. Dia kata semua itu nasib. Kalau nasib baik, selamatlah sampai Indonesia. Kalau aman, selamat naiklah pesawat sana. Gitu katanya. Tak perlu cari saya. Lah, malah kok dia marah-marah. Karena nih ya, sebagai informasi, Tekongnya itu nggak pernah ikut naik ke atas kapal. Walaupun Anda bayar kepada Tekong itu hanya akan memberikan arahan, instruksi melalui WhatsApp. Anda yang jalan sendiri. Kalau ketangkap, ya Tekongnya tetap selamat. Anda yang akan dibawa polisi masuk penjara. Tapi tentunya namanya manusia ya, maunya bayar murah walaupun lalu belakang. Siapa sih yang mau ketangkap dan siapa sih yang mau tenggelam di tengah laut? Nggak ada yang mau lah kan. Dan kalau ketangkap, pasti ceritanya seperti berita yang terbaru ini. Polis menahan 10 warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Dan mereka tertangkap di pesisiran pantai Tanjung Kupang pada hari Rabu kemarin. Mereka sedang berkumpul di tepi pantai jam 12:30 pagi untuk menunggu boat yang akan membawa mereka. Jadi mereka itu belum sempat boatnya datang atau bahkan belum sempat naik ke boatnya, mereka sudah tertangkap duluan. Dari hasil siasatan awal, mendapati mereka menaiki 2 buah mobil dari rumah transit yang ada di Johor Jaya menuju ke pantai Tanjung Kupang sampai mereka ketangkap tadi. Kesemua warga Indonesia itu menggunakan layanan sindikat ini yang dikenal oleh mereka melalui TikTok. Mereka menghubungi nomor telepon yang ada di TikTok tersebut dan deal untuk pulang ke Indonesia menuju Batam dengan bayaran sebanyak Rp2.000 per orang. Kemudian ada biaya tambahan sebesar Rp300 per orangnya untuk transport dan Rp150 dibayar kepada Tekong di atas kapalnya nanti. Totalnya sekitar Rp2.450. Tapi hasilnya bukannya pulang, malah mendaratnya di dalam depo imigresen. Dan menurut pihak polis IPD Iskandar Putri, siasatan mendapati sindikat ini sudah aktif beroperasi sejak bulan November 2024. Dan menurut IPD Iskandar Putri, laluan tikus di Tanjung Kupang ini akan lebih sibuk menjelang Ramadan dan diperkirakan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti karena akan lebih ramai pendatang asing tanpa izin yang mau pulang ke kampung halaman untuk berpuasa dan beraya di kampung melalui jalur ilegal ini. Aduh, janganlah ya teman-teman pulang melalui jalur ilegal ini karena bukannya lebaran di kampung, nanti malah lebaran di dalam penjara. Karena pihak polisi bagaimanapun tidak akan berkompromi jika Anda ketahuan akan menyelundup keluar dari Malaysia. Bayar aja compound, keluar baik-baik, yang penting aman selamat. Pada operasi ini, orang Indonesia yang ditahan ada 13 lelaki dan 3 wanita berusia 21 hingga 39 tahun. Dan kesemua orang Indonesia yang ditahan akan disiasat menerusi Section 51 dalam kurung B dalam kurung 5 Akta Imigresen 1959-63. Dan saat ini mereka sedang melalui tahap reman selama 14 hari. Jadi, bagi yang sedang berpikir untuk pulang lalu belakang, pikirkanlah kembali segala resikonya. Jangan cari penyakit dengan ikut pulang dengan sindikat penyelundupan orang. Sudahlah bayar, tentu Anda akan mengalami banyak sekali masalah di jalannya. Masalah yang paling pasti dan Anda hadapi adalah ditangkap. Kalaupun nggak ditangkap, bagaimana dengan keselamatan Anda di tengah lautan lepas
lepas di samudra tengah malam gelap gulita. Aduh, kalau saya Ngeri pasti guys takut ya, deh. ngeri. Oke, sekian saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, terima kasih nih buat Mbak Ika Wulandari yang mana memberikan informasi ya kepada rakyat Indonesia yang mana merantau di Malaysia guys ya, yang kosongan istilahnya mau pulang ke Indonesia, dan ini sangat bermanfaat sekali ilmu ataupun informasi yang disampaikan oleh Mbak Ika Wulandari ini guys ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang tonton video originalnya. Dan di sini kita pihak Malaysia ini sudah berbaik hati guys ya untuk memberikan jalan keluar ya bagi yang rakyat Indonesia ataupun PMI yang di Malaysia begitu guys, dengan cara kosongan begitu guys ya, atau tidak lengkap surat-suratnya segala macam ya, sudah dibantu dari pihak Malaysia ini untuk membayar kompon gitu guys ya, ataupun membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak Malaysia guys ya, untuk melakukan pulang dengan cara yang aman begitu guys ya. Dan itu sebenarnya memberikan kemudahan nih guys ya bagi para rakyat Indonesia yang mau pulang ke Malaysia ke Indonesia, apalagi yang dikatakan Mbak Wulandari ini bahwa untuk menyambut bulan Ramadan ya, apalagi misalnya Lebaran begitu guys ya, pasti nih banyak sekali nih rakyat Indonesia yang di Malaysia ini ingin pulang kampung ya, bertemu dengan sanak saudaranya, berpuasa bersama, berlebaran bersama ya, tetapi cita-cita itu gagal di tengah jalan guys ya. Karena apa? Karena pihak Malaysia ya tentu akan mengamankan nih guys ya, siapa-siapa yang memang tidak tidak menggunakan surat-surat segala macam akan ditangkap guys ya. Apalagi yang dikatakan Mbak Wulandari ini guys ya, tekong-tekong ini ya, itu menjanjikan istilahnya tidak ikut di kapal tersebut. Bayangkan, cuma mengarahkan lewat WhatsApp saja ya, sedangkan yang berangkat itu adalah para TKI Indonesia yang kosongan. Itu kan sangat berbahaya, apalagi di laut lepas. Sudah diingatkan ya oleh Mbak Wulandari ini, harusnya kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi nih para TKI Indonesia ini, harus bersyukur apa yang disampaikan oleh Mbak Ika ini ya, informasi yang sangat detail, informasi yang sangat akurat begitu guys ya, karena beliau ini juga tinggal di Malaysia ya, seperti itu. Jadi pahamlah bagaimana nih cara rakyat Indonesia yang di Malaysia ini ya, para ilegal ini ya, bisa pulang ke Indonesia dengan selamat gitu guys ya, dengan cara ikutlah aturan apa yang dilakukan oleh pihak Malaysia begitu guys ya. Jangan sampai membuat udahlah keluar uang banyak kepada tekong-tekong ya, tetapi tidak selamat pula sampai ke tempat tujuan. Itu kan pasti kasihan guys ya, para teman-teman ya di Malaysia ya, rakyat Malaysia Indonesia di Malaysia ya, dan keluarga juga nih di rumah ya, istilahnya mau mereka atau keluarganya pulang dari Malaysia ini dengan selamat ke kampung Indonesia, tetapi akhirnya di jalan sampai tidak selamat gitu guys ya. Itu sangat disayangkan sekali guys ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kita semua guys ya. Bagi pandangan teman-teman ya, boleh komen saja di kolom komentar. Mungkin itu dulu video hari ini ya, bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.